Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Septi Nurcahyani dengan NIM 190512140015 dari Prodi Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Mari simak baik-baik ya teman-teman. Apa sih jaringan komputer itu? Nah, menurut Medcoms, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi. Pada intinya, jika definisi-definisi jaringan komputer disimpulkan, akan menghasilkan poin inti di mana dapat dikatakan sebuah jaringan komputer jika terdapat kumpulan dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Salah satu tujuan dari jaringan komputer ini yaitu membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Selain itu, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Kemudian, pengertian dari sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Bagi pengguna sistem terdistribusi, mereka dapat merasakan sebuah fasilitas komputer yang terpadu, meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang berbeda di lokasi yang berbeda secara geografisnya. Contoh sistem terdistribusi itu sendiri sangat sering sekali kita gunakan, misalnya saja Google, YouTube, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa diperlukan sistem terdistribusi? Nah, salah satu alasannya yaitu reliability, yaitu jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita mengenai jaringan komputer dan sistem terdistribusi, saya akan membahas perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama, berdasarkan proses data, jaringan komputer, pemrosesan datanya dilakukan oleh masing-masing komputer. Sedangkan sistem terdistribusi, pemrosesan datanya dilakukan oleh semua komputer yang terhubung atau terkoneksi. Yang kedua, berdasarkan komunikasi. Jaringan komputer menggunakan komunikasi peer-to-peer atau client-server. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Sedangkan sistem terdistribusi menggunakan komunikasi tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Yang terakhir tentang spesifikasi hardware. Jika pada jaringan komputer spesifikasi hardware-nya tidak harus lebih baik dari hardware klien. Sedangkan sistem terdistribusi, spesifikasi hardware atau host komputer utama harus lebih baik dari terminalnya. Di sini, saya akan menjelaskan contoh penerapan dari kedua gambar ini. Yang pertama, mengenai jaringan komputer yang terpusat ini. Nah, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau gabungan komputer server dan klien. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur oleh sistem. Beberapa komputer terhubung agar dapat saling sharing. Namun, tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Sedangkan gambar kedua tentang sistem terdistribusi. Pada komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan komputer yang terhubung dengan komputer host tadi. Nah, beberapa komputer host terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar secara bersama. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor mana yang akan digunakan. Nah, user tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host tadi atau komputer utama tadi. Seperti itu. Yuk, sekarang kita bahas mengenai pembagian jaringan komputer dan hal-hal yang terkait dengannya. Pembagian jaringan komputer yang pertama berdasarkan jangkauannya. Nah, yang pertama ada PAN atau Personal Area Network.
di mana jaringan komputer antara satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Jenis jaringan ini dilakukan dengan bantuan USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antara perangkatnya. Contohnya misalnya, pada saat kita ingin mengirim beberapa dokumen dari tablet, handphone maupun laptop ke sebuah printer melalui sebuah jaringan agar bisa file atau dokumen tersebut dicetak. Yang kedua, LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer yang ada di kampus, di kantor, di dalam rumah, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu gabungan dari beberapa LAN. Nah, jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Jaringan MAN merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Nah, jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar lagi. Contohnya jaringan komputer yang ada antara wilayah, kota, dan bahkan antar negara. Untuk pembagian jaringan komputer yang kedua ini didasarkan dengan cara aksesnya. Yang pertama ada internet. Nah, internet itu bersifat public access. Maksudnya, jaringan internet dapat diakses secara publik dengan mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau yang biasa disebut dengan IP. Nah, sedangkan intranet merupakan jaringan yang lebih private atau dapat diakses oleh kalangan sempit atau juga tidak secara luas dibanding dengan internet. Yang ketiga, pembagian jaringan komputer berdasarkan pola pengoperasiannya. Di sini paling umum ada dua. Yang pertama, jaringan client server, yang merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Pelayannya itu servernya dan klien yang dilayani oleh jaringan ini. Nah, yang kedua adalah jaringan peer-to-peer, di mana kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data atau data sharing, dan memakai sumber daya atau research komputer lain seolah itu komputernya sendiri. Pembahasan saya selanjutnya mengenai comparison between wired networks dan wireless networks. Pembahasannya kita mulai dengan wired network atau biasa juga disebut dengan jaringan berkabel. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang menggunakan media transmisi datanya berupa kabel. Nah, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi. Nah, biasanya media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP. Kelebihan dari wired networks yaitu koneksi jaringan kabel yang lebih cepat daripada nirkabel. Nirkabel akan saya bahas selanjutnya. Lalu, dengan adanya kecepatan tersebut memungkinkan transfer data yang juga lebih cepat. Kemudian keamanannya lebih tinggi dan harganya relatif lebih murah. Tapi juga ada kekurangan dari jaringan berkabel ini, di antaranya tidak nyaman jika menggunakan perangkat mobil karena harus ribet menggunakan kabel. Terus kabelnya juga mudah rusak. Untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. Dan untuk memperluas jaringan ini membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Yang kedua, yaitu jaringan nirkabel atau wireless networks. Nah, pada jaringan ini dalam menunjang proses transmisi datanya tidak menggunakan kabel. Dikarenakan tidak memakai kabel, jaringan ini membutuhkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kelebihannya,
Yang pertama yaitu tentu saja lebih nyaman untuk digunakan karena pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. Selanjutnya, pengguna juga dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop misalnya, maupun perangkat genggam lainnya, karena mempunyai jangkauan yang lebih luas dikarenakan tanpa kabel tadi. Lalu selanjutnya jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh jumlah port koneksi yang ditentukan. Untuk kekurangannya sendiri, kecepatan transfer file atau sharing datanya biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. Lalu instalasi dan pengembangannya cukup mahal karena peralatan yang masih tinggi juga harganya. Selanjutnya, kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca dan informasi yang kurang aman serta rentan untuk dihack. Pembahasan terakhir mengenai topologi jaringan. Sebelum itu, topologi jaringan itu ada apa aja sih? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama ada topologi bus. Pada topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristik dari topologi ini diantaranya sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Nah, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan tersebut. Kelebihannya, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, dan tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Tetapi kekurangannya juga ada banyak. Salah satunya, di antaranya, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Lalu sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Lalu yang terakhir yaitu lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Yang kedua ada topologi star. Topologi ini memiliki node inti atau node tengah yang disambungkan ke node lainnya. Pada topologi ini, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan dari topologi star diantaranya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan yang ada pada topologi star ini. Selanjutnya, kekurangan. Jika hubungan pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Dan yang terakhir, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Pembahasan lebih lanjut mengenai topologi, yaitu ada topologi ring. Topologi ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Maksudnya, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi ini, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Kelebihannya, data mengalir dalam satu arah, sehingga terjadinya collision atau tabrakan dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau ke kanan server.
dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Karena seperti tadi, data dapat bergerak dari ke kiri atau ke kanan dan sebaliknya. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Sedangkan kekurangannya, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan yang ada. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya adalah topologi mesh, gabungan dari topologi ring dan star. Topologi ini merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau disebut juga dengan dedicated link. Kelebihan dari topologi mesh diantaranya, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance, atau fitur yang memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak pada salah satu komponennya. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot, sedangkan kekurangannya sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya, dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Selanjutnya ada topologi extended star. Perkembangan dari topologi star dan topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasa. Kelebihannya, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan, baru kita bisa menambahkan repeater. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lainnya. Sedangkan kekurangannya kurang lebih memiliki kekurangan yang hampir sama dengan topologi star. Misalnya, jika hubungan pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Dan lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang terakhir, ada topologi hierarchical. Topologi ini juga sebenarnya versi luas dari topologi star. Mari kita bahas mengenai model jaringan saat ini. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaat untuk keberlangsungan hidup, salah satu contohnya adalah Google. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunanya dalam mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan dalam waktu yang singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik kualitasnya. Terkait pembahasan saya saat ini tentang jaringan komputer. Hal ini tidak bisa lepas dari pola perkembangan pesat teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi, khususnya model jaringan saat ini, membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini, membawa banyak pengaruh positif, khususnya di masa pandemi seperti ini. Di antara manfaat-manfaatnya, seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien, serta sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. So, bersyukurlah hidup di zaman seperti sekarang ini, karena kemudahan dan keefisiensian kebutuhan hidup sudah terjamin dengan pesatnya teknologi yang sudah ada, tanpa mengurangi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pula tentunya. Bahkan tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, jaringan-jaringan akan berkembang lebih pesat lagi. Salah satunya adalah 5G maupun jaringan-jaringan yang akan berkembang di kemudian hari. Semoga penjelasan-penjelasan mengenai model infrastruktur jaringan di dalam video ini dari saya bisa menambah wawasan dari teman-teman yang melihat. Terima kasih. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.